untuk menambah keyakinan bahwa yang kita omongin itu benar, apa yang disampaikan oleh Gus Dur, dan kita yakin apa yang disampaikan Gus Dur ini benar, kita investigasi juga. Tuh. Jadi nggak asal Gus Dur ngomong gini kita ngomong begini, enggak, kita cek dulu benar apa enggak. Iya. Soalnya kalau nggak benar kan kita jadi ke bawah nggak benar nih. Iya. Jadi misalnya pernah Gus Dur menjelaskan bahwa secara umum ekonomi kita memang di atas yang kolmar itu ada masalah, tapi menengah ke bawah itu clear, bagus. Udah saya cek lah, saya cek datang ke Priok, ke bagian apa namanya GICTC yang ngobrol sama GM-nya gimana petanya naik import. Saya tanya teman-teman yang di organisasi pertanian gimana, oh alhamdulillah nih belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia kepemimpinan ini, kemudian Gus Dur harga komoditas bagus dan panennya juga bagus. Oke. Itulah sebabnya zaman Gus Dur semua petani apapun hasilnya bagus dan harganya bagus, mulai dari petani kopra, petani cengkeh, petani karet, kakao dan lain-lain, juga petani bawang di Brebes seputar itu, panennya bagus karena itu banyak orang kaya baru di daerah pertanian-pertanian itu. Di kampung-kampung, Kampung-kampung. Oke. Saya juga tertegun waktu itu. Nah kemudian pada suatu hari saya ingin bertanya kepada Gus Dur, tapi baru kesempatan setelah ketika saya berdua di RSCM sama Gus Dur, saya tanya, Gus, ini sudah lengser ya? Gus, saya kan tahu Gus Dur kan nggak bikin kebijakan apa-apa soal pertanian. Tapi kenapa para petani kita panennya bagus, harganya bagus? Okay. Gus Dur bilang, begini loh Mas Ardi. Jadi pemimpin itu bisa dapat yoni. Yoni itu apa namanya? Wahyu, bukan wahyu. Yoni itu keberuntungan yang diberikan oleh Tuhan. Yoni bahasanya Bang ya? Yoni. Di Jawa ada yoni, dapat yoni. Jadi dapat sesuatu yang memberkahkan. Jadi pas orang ini di situ tiba-tiba daerah seputarnya jadi Oke, ya. Apa nih namanya? Kayak mata air lah gitu Mata Bang ya? air. Oke, ya. Nah itu pembina. Terus kenapa itu hanya kepada Gus Dur? Saya nggak tahu. Oke. Habis itu kan habis Gus Dur lengser kemudian banjir di mana sampai hari ini tuh nggak pernah ada panen yang bagus, harga yang bagus. Iya. Ini menarik nih Bang. Jadi padahal lu sendiri tahu ini nggak ada kebijakan yang dikeluarkan, Betul. Tapi kenapa kok jadi bisa begitu? Gitu? Nah mungkin yang tahun 2000-an hidup di pertanian bisa jelasin, Bisa lebih memahami ya? bisa lebih memahami kan semua clear. Karena itu ekonomi menengah itu clear. Di atas saja yang bergolak, jangan ini kan. Iya. Orang bilang mungkin kayak semacam karomah gitu kali Bang ya. Karena kan ulama besar nih Bang, Gus Dur ini Bang ya. Lu pernah nggak Bang menyaksikan, katanya kan beliau ini bisa sampai membaca apa yang terjadi ke depan, katanya gitu Bang. Dengar-dengar nih Bang ya. Pernah nggak lo ada pengalaman unik tentang itu Bang? Atau yang pernah lo dengar gitu kan tentang Ada. kejadian seperti itu? Mirip seperti itu kira-kira. Kalau kejadian yang paling sering saya alami ini kan, kalau saya pergi sama presiden, sama Gus Dur, kemanapun begitu mendarat pasti cuacanya bagus. Oke. Itu bukan hanya kebetulan, semua. Wow. Jadi kalau sudah mendarat kita lihat ada becek-becek aja. Oh, habis itu, tadi di sini hujan besar. Selalu begitu. Nah makanya ketika pernah suatu kali kita mau ke Surabaya, ada Pas Pampres pimpinan Komandan baru Grup B Pas Pampres namanya Pak Agus Sutomo. Agus Tomo, oke. Yang kemudian jadi Kostrat. Kostrat, kemudian pernah jadi Pangdam di itu, kemarin jadi dan Pas Pampres zaman SBY. Waktu itu dia masih kolonel. Kita naik Hercules. Dia bilang, wah saya dapat laporan di Surabaya hujan deras, gimana nih? Tenang aja Mas, aman di situ. Oke. Kata Agus Sutomo. Agus Sutomo kan cemas nih. Oke. Oh panik dia. Panik. Nanya malu gitu Bang ya. Nah. Lo dengan jurisprudensinya yakin gitu ya. Tenang aja. Dan yang menarik ini adalah ada Mayor Desano. Waktu zaman saya Mayor, sekarang mungkin udah bintang 1 gitu. Pas Pampres, dan Pas Pampres waktu itu bagian bagian duluan, apa sih namanya? Pokoknya yang datang dulu. Tim advance. Okay. Pernah ke Balikpapan. Ini cerita dia. Di Balikpapan, dia hujan lebat, geledek segala macam itu. Dia cemas. Ada bupati, ada gubernur,
ada Pangdam. Di situ cemas juga. Ini presiden mau mendarat cuaca kayak begini. Dia bilang saya asik aja makan. Pas dengar ada suara pesawat dari jauh, dia keluar, dia baca, dia nengok, karena diikutin sama gubernur sama Pangdam juga. Dia lihat bentar lagi aman, terang. Bentar lagi apa? Bentar lagi terang. Oke. Dan dia masuk lagi terang. Presiden mendarat. Habis itu katanya gubernurnya Pangdamnya ditepuk tuh, sampean ini masih muda, maka ini punya pengetahuan ilmu. Padahal saya bilang kebiasaan aja. Itu nama Pak Desano tuh, bisa ditanya nanti ada. Dulu mungkin sekarang bintang 1. Iya. Keren banget ya Bang Gus Dur. Jadi memang apa ya? Gue pribadi juga sama beliau ini kagum sebenarnya Bang sama Gus Dur ya Bang ya. Jadi apa ya? Banyak keunikan Gus Dur yang memang kita nggak bisa lihat secara mata telanjang kali Bang ya. Mungkin gitu kali Bang ya. Saya sih melihat gini, pertama kan Gus Dur bacaannya banyak. Bacaannya Banyak. Dia banyak membaca. Waktu masih bisa membaca, hampir semua buku mungkin dia baca. Oke. Kemudian gitu Bang. Kemudian banyak mendengar, banyak punya referensi. Jadi seperti kita lah misalnya kalau teh ada orang ngasih sendok, oh pasti rasanya manis nih. Udah paham ya Bang. Udah paham. Nah Gus Dur juga begitu. Menurut saya ya, begitu ada kejadian, oh pasti endingnya begini. Oke. Nah kejadian kalau kita ngobrol juga begitu. Ini ada Mas Ade ngomong mulai ini, oh pasti ujungnya ke situ lah. Oke. Kalau orang Ambon bilang Bang, karena belum terus beta sudah baca. Iya. Saya datang, oh sini paling mau pinjam uang. Iya. Jadi bisa ngomong cariin uang. Kamu udah. Iya, oke. Kok Gus Dur tahu sih? Iya. Mungkin tahu nih gelagatnya awal-awalnya gitu. Iya. Nah, tapi kan yang bisa mengelola kemampuan begitu emang kalau orang bijak. Orang-orang khusus ya Bang. Orang khusus. Kita juga bisa paham itu, tapi kan karena kita kurang bijak, sering ada syakwa sangka sehingga tidak bisa membaca apa yang sesungguhnya terjadi ke depan. Iya. Saya sih melihatnya itu. Iya. Nah Bang, menurut lo Bang, dari seorang Gus Dur ini kan ada, kalau kita bicara bisa bilang ada anak biologis sama anak ideologis nih Bang. Yang paling tepat selain lo yang bisa disebut sebagai anak ideologisnya Gus Dur siapa Bang? Saya kira teman saya, sahabat saya Sastro itu dia sudah menjiwai apa yang dia juga bisa lihat sih, dia berhitung kalau setiap melakukan sesuatu itu pasti hitungannya orang akan memperhitungkan Gus Dur. Kalau dia negatif pasti akan menegatif buat Gus Dur. Oh, oke. Jadi hal semacam itu. Siapa namanya Bang? Sastro. Oh, Al-Sastro. Sastro. Oke, iya. Yang pakai belangkon itu. Iya. Itu yang paling memahami dan mengenai Gus Dur juga tuh Bang. Dia merepetasikan itu sehingga setiap langkahnya itu dia berhitung soal itu. Karena itu nggak neko-neko orang ini. Iya. Dan begitu pun Gus Dur begitu Bang ya. Nggak neko-neko, loloh begitu aja, tapi ternyata dilindungi oleh Allah semuanya Bang ya. Kayak saya misalkan kalau mau neko-neko pasti udah habis dong. Iya.